Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, warga desa Wadas heran, PLN mematikan listrik dengan alasan pohon tumbang. Wahai Pak Prabowo, tolonglah mampir ke desa Wadas. Warga desa Wadas mengalami pemadaman listrik dan gangguan internet saat peristiwa kericuan antara aparat dan warga yang menolak pengukuran lahan tambang batu andesit yang akan dijadikan proyek bendungan bener pada Selasa 18 Februari. PLN menyebut pemadaman listrik di desa Wadas terjadi akibat adanya gangguan pohon tumbang yang menimpa jaringan PLN. Salah satu warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang merupakan perwakilan dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas yang mereka sikat dengan gempa dewa, mengatakan bahwa saat itu insiden kericuan 8 Februari 2022 lalu terjadi pemadaman listrik. Namun faktanya, kata perwakilan gempa dewa itu, tak ada pohon tumbang seperti penjelasan PLN. Benar mati listrik, tapi tak ada bencana alam. Pohon tumbang tidak ada, ujar perwakilan gempa dewa dalam sebuah wawancara radio MKFM Jogja. Netizen pun angkat suara. Sarno Utomo, yang sabar saudaraku desa Wadas, inilah kelakuan partai penguasa saat ini. Semua aspek digunakan untuk menekan yang menghalang-halangi. Netizen lain angkat bicara. Heri Siswanto, memang benar almarhum Soekarno pernah bilang, rakyat berperang di negerinya sendiri. Berita kedua, gawat, rezim yang tidak ramah dengan orang Islam. Terlalu kasar jika disebut memusuhi agama, meski tidak terang-terangan, tetapi hanya agama Islam yang dijauhi, diwaspadai, dijadikan sasaran tembak. Dirasakan bahwa rezim semakin tidak bersahabat, kekuatan Islam ditakuti, dan sepertinya harus dilumpuhkan. Islamofobia adalah sebutan populernya. Aneh, unik, tapi nyata bahwa umat Islam adalah mayoritas yang tidak dioptimalkan potensinya. Benar bahwa tidak boleh ada diskriminasi etnik, ras atau agama. Akan tetapi, penguasa yang lebih melindungi dan memanjakan minoritas adalah keliru besar. Apalagi jika dengan terang-terangan meminggirkan mayoritas. Jika integrasi nasional telah sukses dan tidak ada lagi penganaktirian, maka mayoritas atau minoritas memang tidak perlu ada atau dipersoalkan. Namun faktanya, umat Islam kini tidak ditempatkan sebagai sahabat dalam pengelolaan kenegaraan. Pemerintahan Jokowi bersama The Ruling Party nampaknya lupa bahwa sejarah pembentukan negara Republik Indonesia ditandai dengan begitu besarnya peran umat Islam, termasuk kontribusi nilai-nilai keagamaannya. Tentu, rezim akan berkilah bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Akan tetapi, umat sangat merasakan itu. Islam ditempatkan sebagai lawan yang dianggap mengganggu ketentraman. Sikap ekstrim, radikal, dan intoleran dipandang sebagai bahaya nasional. Padahal nyatanya, tidak ada ekstremitas, radikalisme, atau intoleranisme. Jikapun ada 1-2, maka itu tidak boleh digeneralisasi atau dijadikan guliran politik yang masif. Rezim telah membuat stigma kontraproduktif. Membubarkan HTI dan FPI bukan kebijakan hebat. Membungkam HRS, Munarman, atau sebelumnya Syahganda, Jumhur, dan Anton Permana bukan langkah simpatik. Justru menonjok diri sendiri dan menunjukkan bahwa rezim inilah yang sebenarnya ekstrim, radikal, dan intoleran. Membunuh 6 anggota Laskar FPI bukan pula heroik, tapi membuat luka yang lebih dalam pada umat Islam. Tidak mudah dihapus dengan peradilan pura-pura. Peradilan sandiwara berlakon hukum main-mainan. Dunia mentertawakan lawakan yang tidak lucu dan memalukan. Mengapa rezim tidak bersahabat pada umat Islam? Pertama, ada kegalauan terhadap ideologi Pancasila yang dianggap sebagai hasil represi atau adopsi kepentingan politik umat Islam dalam kesejarahan. Dari dasar negara Islam, Piagam Jakarta, hingga Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, lalu mencoba menghadang, membingkai atau mereduksi dengan Pancasila 1 Juni 1945. Kedua, kepentingan asing, anti-Islam, menyusup atau menunggangi konfigurasi politik yang ada. Penguasa oligarki berparadigma, materialisme, dan berbahasa investasi
serta sarwa pengembangan ekonomi gesit mengotak-atik spiritualisme bangsa. Agama disterilisasi dengan diksi moderasi. Agama tidak menjadi ruh dari pembangunan. Ketiga, trauma 212 terus membayang. Ada ketakutan gelombang aksi dahsyat yang muncul kembali dengan isu lebih menohok daripada sekedar mereaksi Ahok. Meski Presiden Jokowi hadir pada acara tersebut, akan tetapi sulit dibantah bahwa 212 adalah monumen dari potensi perjuangan kekuatan umat Islam. Keempat, media sosial jadi ajang pertarungan. Penggiatnya disebut cyber army. Buzzer muncul sebagai fenomena politik baru yang berada di area pengacak-acakan opini. Umat Islam yang berdakwah melalui medsos dihadang dengan cuitan para buzzer istana. Meski tak bermutu dengungannya, tetapi penting adalah ramainya. Toh, tugasnya hanya untuk mengacaukan. Ketika umat Islam tidak ditempatkan sebagai sahabat, maka rezim akan lelah untuk membuat berbagai desain. Sementara itu, perencanaan apapun sulit diapresiasi dengan berat untuk mendapat dukungan. Karenanya, pilihan hanya satu untuk rezim ini dan rezim manapun untuk memajukan Indonesia, yaitu jadikan umat Islam sebagai sahabat. Jangan musuhi ormas Islam. Jangan kriminalisasi ulama dan tokoh agama. Jangan adu domba, fitnah, dan nista simbol agama. Buktikan sikap tegas dengan menghukum para penista agama, siapapun, meski mereka adalah buzzer peliharaan istana. Ditulis oleh M. Rizal Fadilah. Berita ketiga, Luhut bilang boleh jalan-jalan. Mohon maaf, Pak, ini ada dokter paru yang ngomong. Saya tidak setuju. Dokter spesialis paru Fathia Isbaniah menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, soal warga yang sudah divaksinasi COVID-19 lengkap, sudah mendapatkan booster, dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, boleh jalan-jalan, asalkan mematuhi protokol kesehatan. Ia mengingatkan bahwa imunitas setiap orang berbeda. Saya tidak setuju, karena tidak tahu imunitas orang bagaimana. Walau sudah divaksinasi, kita tidak tahu derajat resikonya terhadap virus tersebut. Apakah terkena yang lemah atau bagaimana? Kita tidak tahu, ujar Dr. Fathia dalam konferensi pers secara daring, dikutip Kamis 17 Februari. Di samping itu, Dr. Fathia menilai, saat ini Indonesia juga belum memasuki puncak kasus gelombang ketiga. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk harus tetap selalu waspada. Kalau dibilang gelombang 3 sudah dilewati, belum ya? Untuk katakan sudah melewati itu menurut saya tidak benar. Kita perlu data epidemiologik untuk bisa katakan hal itu, kata Dr. Fathia, yang juga Ketua Divisi Infeksi di RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Menurut Dr. Fathia, kondisi saat ini belum bisa dibilang ringan atau baik-baik saja. Sebab, jika kasus COVID-19 terus meningkat, maka sistem kesehatan juga bisa kolaps. Kalau angka terus meningkat, angka kematian juga terus meningkat, ungkap konsultan paru ini. Netizen pun tak bisa diam. Anti-buzzer, sengaja sekarang disuruh jalan-jalan. Nunggu bulan depan kasusnya banyak, pas puasa dan lebaran. Langsung diketatin, dasar. Kata netizen lain, Aisyah Martiza, jalan-jalan boleh, sekolah nggak boleh, lucu. Kata netizen lain, bikin bingung, ada yang boleh, ada yang tidak boleh.